Kenapa? Karena dalam membersihkan tempat tadi itu ada penjaga kesehatan dan juga menjaga agar tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Kali ini kita akan bahas tentang nadhafah, bahwa bagaimana seorang mukmin itu sudah semestinya menjaga kebersihan. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. النظافة اعلم أن نظافة البدن والثوب والمكان مطلوبة شرعا. النظافة tawiki ku nerangaken kebersihan. I'lam sira anna nadhafatal badani satuhune kebersihan badan wa thawbi lan tutut wal makani lan panggonan yaiku matlubatun dan tuntut dan supre syara'an ing dalam cara syara'. An-nadhafah kebersihan. Yang dimaksud dengan kebersihan di sini adalah nadhafah atau kebersihan secara umum. Artinya bukan thaharah yang sudah diistilahkan di dalam syariat sebagai pekerjaan menghilangkan hadas kecil dan hadas dan najis. Ya, hadas dan najis. Adapun nadhafah yang dimaksud di sini adalah nadhafah secara umum. Karena terkadang bisa jadi ada sesuatu itu suci secara syariat akan tapi menjijikkan. Seperti contohnya ingus, misal ingus ini suci secara syariat akan tapi menjijikkan menurut tabiat. Nah, itu yang dimaksud dari nadhafah di sini. Jadi membersihkan dari segala hal yang menjijikkan, tidak tertentu pada hadas kecil atau besar dan juga tidak tertentu pada menghilangkan najis. Ketahuilah bahwa anna nadhafatal badan, kebersihan badan, thawbi dan pakaian, wal makani dan tempat, ya, matlubah syar'an, itu dituntut oleh syariat. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanadzafu bikulli mastata'tum." Bersihkanlah diri kalian dengan segala hal yang kalian mampu. Tanadzafu bikulli mastata'tum fa innallaha banal islama ala nadhafah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membangun agama Islam di atas nadhafah, di atas kebersihan.
Ulama menjelaskan arti dari hadis ini, Allah mendirikan agama Islam ini di atas kebersihan, bukan hanya kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Kebersihan batin dari dosa-dosa, dari penyakit-penyakit hati, dan kebersihan zahir yaitu dengan membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat, rumah, tempat tinggal, dan seterusnya. Lanjutan dari hadisnya, walai yadkhulal jannata illa kullu nadhif. Walai yadkhulal jannata illa kullu nadhif, dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala illa kullu nadhif, kecuali setiap orang yang bersih. Bersih apa ya? Tadi itu bersih zahir dan bersih zahir dan bersih batinnya. Baik. Lah, apakah orang yang iman tapi tidak mau membersihkan diri, kemudian dia tidak bisa untuk masuk ke dalam surga? Yang dimaksud yadkhulul jannah di sini maksudnya masuk surga bersama orang-orang as-sabiqin, orang-orang yang ada di kelompok golongan pertama untuk masuk ke dalam surga yang tingkatannya paling tinggi. Atau yang dimaksud dukhulul jannah atau masuk surga di sini, masuk ke dalam surga tanpa melalui azab di neraka. Tidaklah bisa mencapai derajat untuk masuk ke dalam surga bersama golongan orang-orang yang tertinggi surganya, atau masuk ke dalam surga itu tanpa melalui proses siksaan dulu di neraka, kecuali orang yang nadhif, orang yang bersih. Ya, ini jelas matlubatun syar'an. Di hadis yang lain disebutkan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai, menyukai keindahan. Fayambaghi lil insan tanzifu badanihi muta'ahidan sya'ra ra'sihi bitasri wad duhn. Fayambaghi mongko sayukjo lil insani maring manungsa apa tanzifu badanihi, bersihaken badan insan, muta'ahidan halin nemen-nemeni atau ngeramut ing sya'ra ra'sihi, rambut sirai insan, bitasrihi kelawan nyureni, waduhni lan minyak, wa udhunaihi lan kuping lorone insan, bil ghusli kelawan dan wasuh lan masui udhunaihi, wal mashi lan ngusap, wa fahu lan ing ya cangkeme insan, bil madmadoti kelawan kemu, wasiwaki lan siwak, wa anfahu lan ing irungi insan, bil istinsyaki kelawan istinsyak, wal istinthari, ya istinsyak ya berarti nyedot banyu kelawan irung, wal istinthari lan ngetokaken banyu saking irung, wa dhafirahu lan bersihaken ing pira-pira kuku-kukune insan, bi ghasli ma kelawan masui anggota atau kulit, tahtahu kang ana ing dalem ngisore adhafirah. Waqat kanan teman-teman ana Nabi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhinu iku maringi minyak sapa Rasul rasahu ing sirai Rasul, wa yusarrihu lan nyureni sapa Rasul sya'lahu ing
rambutnya Rasul. Maka sudah seharusnya bagi manusia untuk membersihkan badannya, merawat rambutnya dengan disisir dan memberinya minyak rambut. Wa udhunaihi bil husli wal mashi, dan kedua telinganya dengan dibasuh dan diusap. Wa fahu bil madmadati was siwaki, dan membersihkan mulutnya dengan kumur dan siwak. Wa anfahu bil istinsyaqi, dan telinganya dengan istinsyaq, menghirup air melalui hidung. Wal istinthari, dan membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung dengan air yang tidak disedot tadi. Disedot menggunakan hidung, kemudian dikeluarkan bersama kotoran-kotoran yang ada di dalam. Adhafirahu, dan kukunya bi ghasli ma tahtahu, dengan membasuh kulit yang ada di bawah kuku. Karena Nabi Muhammad SAW ini memberi minyak kepala beliau dan menyisir rambut beliau. Sebagian besar dari syariat-syariat tentang toharoh seperti wudhu dan mandi, yaitu untuk membersihkan diri. Yang artinya apa? Artinya adalah syariat mendukung, bahkan sangat menekankan kepada pemeluk-pemeluknya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan tentang wudhu, kemudian menjelaskan gantinya dengan tayamum, apabila tidak menemukan wudhu atau ada udzur yang menghalangi dia untuk wudhu menggunakan air, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah menghendaki kesulitan kepada kalian. Artinya ya, kalau wudhu tidak menemukan air, maka ya diganti dengan tayamum. Walakin yuridullahu li yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum. Tapi Allah menghendaki agar menyucikan kalian. Ya, ini zahir dan batin. Jadi zahir ini bersih dengan wudu dan sebagainya, kemudian batin ya juga bersih dari dosa-dosa. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, ya, dengan rukhsah tadi itu, dengan kemudahan tadi itu. Apabila tidak menemukan air, ya, maka kemudian boleh diganti dengan tayamum. Sehingga itu gambaran bagaimana syariat itu sangat mewanti-wanti agar menjaga kebersihan. Lihat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang terhadap orang-orang yang banyak bertaubat. Berarti kebersihan batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka, ridho, senang terhadap orang-orang yang gemar, yang banyak membersihkan diri, menyucikan diri. Baik. Kan Kanjeng Nabi pun kita saksikan dalam sirah, dalam kitab-kitab syama'il, bagaimana Kanjeng Nabi itu selalu bersih. Yang melihatnya senang, langsung hatinya terikat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam
Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in, ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana malaikat datang kepada Kanjeng Nabi untuk kemudian menjelaskan, mengajarkan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, lalu tanda-tanda kiamat. Malaikat datang, itu malaikat Jibril saat itu, dengan rupa manusia yang disaksikan oleh para sahabat saat itu, memakai pakaian yang sangat putih, ya, putih bersih, kemudian tampan, dan riwayat Nasai tampan dan baunya sangat wangi. Dari sini Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan, ya, kebersihan pakaian, kemudian menjaga bau badan ketika untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga kebersihan ini sangat penting untuk dijaga. Baik, tadi disebutkan bahwa kita harus muta'ahidan sya'ra ra'si bit tasrihi wad duhan. Ya, merawat rambut ini dengan disisir dan juga diberi minyak. Dalam hadis diceritakan bahwa pernah ada salah seorang sahabat itu datang kepada Rasul dalam keadaan rambut yang acak-acakan, sehingga Rasul kemudian menyindir, lah gampangannya begitu, menyindir agar orang ini membenarkan rambutnya sehingga rambutnya lebih rapi. Wa yanbaghi lahu wa yanbaghi lan sayukju lahu maring insan aydan halimaneh tandhifu thawbihi, apa bersihkan dodoti insan bil ma'i kelawan banyu wahdahu halis wijine ma au ma'al sabun utawa dalam sertane sabun in ihtaja lamun butuh sapa insan ila dalika maring mengkono-mengkono sabun. Dan seorang itu harus membersihkan pakaiannya dengan air saja atau disertai sabun kalau memang dibutuhkan. Dan di salah satu riwayat juga pernah diceritakan bagaimana salah seorang sahabat datang kepada Rasul, ya, dia dalam keadaan kotor pakaiannya. Ya, Rasul menyatakan, apa tidak ada yang bisa digunakan untuk membersihkan pakaian ini? Artinya beliau memerintahkan orang tersebut untuk membersihkan pakaiannya, terutama di tengah perkumpulan dengan orang lain. Ya, membersihkannya dengan air saja atau disertai dengan sabun kalau memang membutuhkan. Bahkan kalau semisal najis itu sulit untuk dihilangkan kecuali dengan sabun, maka hukumnya wajib menggunakan sabun untuk menghilangkan najis tersebut. Wa kadzalika lan hale kaya mengkene, hale kaya mengkono-mengkono yang bagi lahu aydan tandifu thawbi, yang bagi sayulahu mari insan apa tandifu makanihi, bersihkan panggonan insan. Wa dzalika lan utaya mengkono-mengkono tandifu makanihi lima iku krana perkara fi nadhafati kang tetep ing dalam kebersihan, bayane min hifdzis sihhati, jaga kesehatan, wa dhahabil humumi lan ngilangaken pira-pira kasusahan, wa iqbalis surur lan madhepe bunga, ridhal ashiri lan ridhane kanca serawungan, idhari ni'matillahi lan mertelaaken nikmati Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Allah Azza wa Jal,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan anapun kelawan nikmati pangeran sira fahaddits mongko nyeritaaken sira ing nikmah. Begitu juga seorang insan harus menjaga kebersihan dari tempatnya. Kenapa? Karena dalam membersihkan tempat tadi itu ada penjaga kesehatan dan juga menjaga agar tidak mudah susah, dengan menghilangkan kesusahan berkat dari membersihkan tempat tadi itu, wa iqbalis surur, dan bisa mendatangkan kebahagiaan, wa ridhal ashir, dan ridhonya orang yang tinggal bersama kita atau teman-teman kita. Jadi melihat itu tidak risih begitu dengan kotornya tempat kita. Wa idhari ni'matillahi ta'ala, dan menampakkan nikmatnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya kita itu, apabila kita itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini masih belum dikatakan bisa mensyukuri nikmat tadi itu sebelum kita itu menampakkan nikmat tadi itu. Artinya menampakkan asar atau pengaruh daripada nikmat tadi itu. Artinya terlihat perbedaan antara sebelum ia mendapat nikmat dan setelah dia mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga tampak, ini orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah, tampakkan nikmat tadi itu kepada orang lain. Itu gambaran dari syukur. Gambaran dari syukur. Gambarannya bagaimana ketika Zaid semisal memberi uang kepada Umar, uang yang besar, 1 juta rupiah. Maka kemudian Umar ini bercerita kepada orang lain, saya diberi Zaid uang sekian. Artinya dengan begitu dia bahagia, dan dengan begitu dia mengagungkan, membesarkan, memuliakan orang yang memberinya uang tadi. Ya begitu juga apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita juga tampakkan nikmat tadi itu kepada orang lain. Dengan tujuan apa? Memuliakan, mengagungkan zat yang memberikan nikmat tadi itu. Dan membersihkan tempat ini, membersihkan tempat tinggal ini adalah suatu yang juga sangat ditekankan oleh Rasul. Dalam hadis dikisahkan, diriwayatkan bagaimana Rasul ini memerintahkan para sahabat untuk membersihkan halaman rumah, fina atau sahatid-dar, untuk membersihkan halaman rumah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu setiap pergi ke Mekah untuk melakukan ihram, maka beliau ini senantiasa mewanti-wanti para penduduk Mekah untuk membersihkan rumahnya. Membersihkan rumahnya ini menunjukkan apa? Bagaimana syariat itu sangat mewanti-wanti untuk membersihkan tempat tinggal. Ya, jadi ada 3 hal tadi yang sudah kita jelaskan, yang kita bahas bersama, yaitu tandhiful badan, membersihkan badan, kemudian tandhifus thawb, membersihkan pakaian, dan yang ketiga adalah tandhiful makan, membersihkan tempat tinggal. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu mengenai nadhafah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kalau ada saran atau kritik atau koreksi silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.